tanggal 1 ya ujiannya ya? Iya, Pak. Udah keluar belum jadwalnya? Belum keluar, Pak. Kami dosen udah ngumpulin soal ya, jadi tampaknya akan sama kayak kemarin. Jadi pilihan gandanya mungkin bobotnya agak banyak. Karena kami masing-masing dosen itu diminta satu dosen itu 5 soal. Berarti dugaan saya nanti sama kayak kemarin, mirip-mirip dengan UTS, di mana pilihan gandanya cukup banyak, ya, cukup banyak dan kemudian butuh pemahaman. Nanti kita minggu depan kita bahas mengenai bahas. Suara saya cukup jelas ya, walaupun saya pakai ini ya. Kita masuk ke materi mengenai modul GL pelaporan ya. Oke, beberapa hal yang kita akan bahas, antara lain proses bisnis, kemudian gambaran umum di modul GL pelaporannya seperti apa, risiko seperti biasa. Nah, untuk dasar hukum teman-teman sama ya, sebenarnya prinsipnya sama. Mulai dari Undang-Undang 17, Undang-Undang 1, Undang-Undang 15, PP 71, PMK 213 gitu ya, PMK 214. Nah, yang 225 ini sudah diganti ya. Jadi yang PMK 225 ini diganti dengan PMK 234 tahun 2020. Baru aja keluar PMK-nya, diteken tanggal 30 Desember, tapi baru diundangkan dan di ini, kemudian minggu lalu ya, baru dikeluarkan secara ininya di Kemenkyu JDIY ya. Jadi ini sudah berlaku, ini diganti dengan PMK 234 tahun 2020 tentang kebijakan akuntansi. Jadi sudah berganti ya. Kemudian untuk PMK 177 ini juga sudah diganti, sudah dicantumin di sini ya, PMK 222 ini. Kemudian untuk piloting Sakti sebagai informasi buat teman-teman semua, bahwa memang arahan dari pimpinan Kementerian Keuangan untuk secepatnya semua di roll out seluruh KL gitu ya, dengan target di tahun depan itu semua sudah. Ya, ini bukan pekerjaan mudah. Nanti kita lihat karena nanti ada juga yang harus dilakukan ya ketika pertama kali menerapkan Sakti. Oke. Ini ada perdirjen khususnya nomor 43 tahun 2018. Nah, kita bicara mengenai laporan keuangan yang difasilitasi di modul GL pelaporan ini, itu tidak lepas dari memang amanat Undang-Undang Keuangan Negara, di mana Presiden diwajibkan untuk menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR. Ya, pada DPR sebagai wakil dari rakyat Indonesia, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, kita sudah belajar mengenai siklus APBN. Jadi siklus APBN itu dimulai 1 tahun sebelumnya ya, waktu kita belajar mengenai penganggaran, ya modul penganggaran itu. Kemudian pelaksanaan anggarannya di 1 tahun berjalan gitu ya, kalau 2020 berarti di 2020. Dan di tahapan yang terakhir adalah pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan dan pemeriksaan oleh BPK. Jadi laporan keuangan pemerintah ini kemudian setelah diaudit oleh BPK, disampaikan ke DPR oleh Presiden, itu selama-lamanya 6 bulan. Jadi setelah tahun anggaran berakhir, 2 bulan itu kemudian laporan keuangan kementerian lembaga disampaikan ke Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal untuk dikonsolidasikan
seluruh LKKL dan LKBUN menjadi laporan keuangan pemerintah pusat dengan status belum diperiksa atau unaudited. Disampaikan akhir Maret. Nah, dari LKPP yang disampaikan ke BPK, kemudian BPK melakukan pemeriksaan. Waktu pemeriksaan BPK adalah 2 bulan, sehingga akhir bulan Mei, itu kemudian BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian pemerintah dari hasil pemeriksaan itu menyusun rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Paling lambat akhir Juni kita sampaikan ke DPR. Nanti di DPR kemudian akan dilakukan pembahasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Ya, kebetulan karena saya bekerja di Direktorat APK yang memang menangani itu, jadi setelah Presiden menyampaikan, kemudian nanti DPR akan mengundang pemerintah untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai pertanggungjawaban. Nah, itu biasanya kemudian Presiden memberikan amanat Presiden, memberikan delegasi ke Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan datang ke DPR, di sidang paripurna DPR, akan menyampaikan pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai Undang-Undang Pertanggungjawaban. Disitulah kemudian DPR menugaskan Badan Anggaran DPR RI untuk membahas, mendalami, dan sebagainya, sampai nanti jadi RUU yang telah selesai dibahas untuk disetujui di sidang paripurna. Nah, nanti sidang paripurna menyetujui, oke, sudah disetujui, baru kemudian nanti Presiden akan mengesahkan, menandatangani, dan kemudian menjadi undang-undang ditempatkan di lembaran negara. Karena proses ini adalah proses yang diatur dengan undang-undang, maka kemudian proses ini juga harus betul-betul dihasilkan dari sebuah sistem, ya, sebuah perjuangan yang kemudian bisa menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Jadi DPR bisa saja menolak pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Maka kemudian ini menjadi sangat penting, jangan sampai kemudian pertanggungjawaban Presiden tadi itu ditolak oleh DPR. Implikasinya akan sangat-sangat tidak baik ketika laporan keuangan pemerintah yang tadi audit itu kemudian ditolak oleh DPR untuk disetujui sebagai undang-undang. Sampai saat ini, setelah reformasi Undang-Undang Keuangan Negara, belum pernah terjadi ditolak. Ada beberapa fraksi yang menolak dengan catatan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, tapi belum pernah. Di beberapa negara lain, sering banget terjadi penolakan. Ya, maka kemudian anggaran tahun berikutnya juga tidak bisa disetujui. Kalian pernah dengar government Amerika itu pernah di shutdown gara-gara pertanggungjawaban presidennya tidak disetujui, anggaran untuk tahun anggaran berikutnya juga tidak disetujui oleh Kongres. Ya, jadi kita belum pernah. Ya. Nah, di Undang-Undang 17 itu laporan keuangan memang disebutkan setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan lainnya. Tapi di Undang-Undang 17 juga dinyatakan selambat-lambatnya setelah 5 tahun kemudian pemerintah pendapatan dan belanjanya itu diakui juga dengan basis aktual. Maka kemudian lahirlah standar akuntansi pemerintah berbasis aktual, di mana memang itu juga sudah mundur. Ya, jadi waktu itu ternyata setelah 5 tahun itu tidak mudah untuk menerapkan akuntansi aktual, maka kemudian atas kesepakatan DPR dan pemerintah ditunda sampai tahun 2015. Ya, seharusnya kan mulai dari 2009 ya.
Nah, kemudian ditunda, oke 2015 kita terapkan. Oke, nah ini teman-teman waktu kita di awal-awal, kita bilang bahwa sistem akuntansi pemerintah pusat, kalau lebih lengkapnya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat atau SAPP, ini adalah sebuah rangkaian sistemik atau sistematik dari prosedur penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi dan pelaporannya sejak pengumpulan data, pencatatan, pengisiran, sampai dengan pelaporannya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, saya ingatkan lagi teman-teman semua, jangan berpikir bahwa aplikasi adalah sistem akuntansi pemerintah pusat. Enggak. Aplikasi itu hanya bagian kecil atau tools dari sistem akuntansi pemerintah pusat. Ya, jadi aplikasi itu bagian dari sistem. Jadi tidak sama aplikasi itu adalah SAPP, itu salah. Aplikasi yang digunakan, sistem informasi yang digunakan itu adalah bagian dari sistem akuntansi laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi misalnya kita bicara dalam konteks sakti atau dalam konteks cyber, yaitu adalah tools. Dia bagian dari SAPP. Ya, yang digunakan untuk mewujudkan fungsi akuntansi dan pelaporan. Mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengisiran, sampai dengan laporannya. Maka kemudian output yang dihasilkan dari sistem ini, yang dibantu dengan tools, diantaranya adalah melalui aplikasi, baik cyber maupun sakti, itu adalah laporan keuangan. Ya, output ujung atau output endingnya adalah laporan keuangan. Terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, ya, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, ini untuk KL. Sedangkan untuk BUN dan pemerintah pusat itu ditambah dengan LAK dan LPSA. Kemudian caleg, ya, caleg ini tidak langsung dihasilkan oleh aplikasi, tapi dibantu ya untuk angka-angkanya dan sebagainya untuk pengungkapan satuan kerja di dalam laporan keuangan. Jadi itu ya. Jadi jangan berpikir bahwa aplikasi adalah sistem akuntansi. Aplikasi adalah bagian dari sistem akuntansi dan laporan keuangan pemerintah. Tapi dia tidak bisa disamakan. Oke, karena ada rangkaian sistemik dari prosedur. Bentuknya apa saja? Oh, ada PMK-nya. Ya, PMK-nya apa aja? Banyak. PMK kebijakan akuntansi, ya, PMK tentang jurnal standar, PMK tentang badan akun standar, dan sebagainya. Itu bagian dari sistem akuntansi pemerintah pusat. Ya. Aplikasi juga bagian. Jadi tidak boleh dibilang bahwa aplikasi adalah SAPP. Enggak. Oke, untuk SAPP ini kemudian ada beberapa karakteristik yang ini sekali lagi disampaikan teman-teman untuk mengingat kembali. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis aktual. Ya, basis kas tetap digunakan untuk laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas. Dan laporan perubahan saldo yang memang dia untuk mencatat pendapatan belanja maupun arus kas, arus masuk maupun arus keluar. Ya. Sedangkan untuk laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas itu adalah berbasis akrual. Kemudian karakteristik yang kedua adalah desentralisasi pelaksanaan anggaran. Maka kemudian adanya pendelegasian kekuasaan pengelolaan anggaran, ya, dari pengguna anggaran ke kuasa pengguna anggaran, menteri pimpinan lembaga ke pimpinan satuan kerja. Maka kemudian desentralisasi kekuasaan ini, pelaksanaan anggarannya desentralisasi, otomatis pelaporan keuangannya juga melekat, ya, sehingga kuasa pengguna anggaran itu juga bertanggung jawab atas laporan keuangan. Ya,
Jadi seorang kuasa pengguna anggaran, kalau nanti kalian jadi kepala satuan kerja atau kepala kantor pajak misalkan, maka dia itu sebagai kuasa pengguna anggaran sekaligus yang bertanggung jawab atas unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Dia yang akan menandatangani laporan keuangan. Otomatis dia bertanggung jawab atas isi dari laporan keuangan. Karakteristik yang berikutnya adalah dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kita mengenal namanya bagan akun standar. Bagan akun standar ini apa? Kodifikasi elemen dari transaksi akuntansi dan pelaporan untuk memudahkan dalam penyajian pertanggungjawaban. Ya, nah, tetapi bagan akun standar ini dalam konteks pelaksanaan anggaran itu dia sudah digunakan dari bahkan di saat perencanaan. Ya, jadi ini kodifikasi yang dipakai mulai dari proses perencanaan sampai dengan nanti proses pertanggungjawabannya. Ya, cukup jelas ya. Kemudian ada standar akuntansi pemerintahan. Kenapa? Karena satu, ini sesuai dengan best practice bahwa laporan keuangan itu harus disusun dengan sebuah standar menjadi pedoman untuk penyusun laporan keuangan dan pemeriksa laporan keuangan serta pembaca laporan keuangan. Nggak bisa suka-sukanya, ya. Jadi harus ada standar akuntansi pemerintahan. Nah, standar akuntansi pemerintahan ini juga kemudian menjadi amanat dari Undang-Undang 17 maupun Undang-Undang 1. Disinilah ditandai bahwa pengelolaan keuangan kita dikelola secara modern sampai dengan pertanggungjawabannya. Sama kayak perusahaan ketika dia mau membuat laporan keuangan, dia mengacu ke standar akuntansi keuangan. Nggak bisa bikin standar sendirian. Suka-sukanya gitu nggak bisa, nggak akan diterima. Ya, maka kemudian standar akuntansi pemerintahan inilah yang menjadi pedoman untuk kita mengembangkan sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat maupun untuk penyajian di laporan keuangan. Ya. Nah, teman-teman lihat di sini ini adalah diagram alir kira-kira SAPP itu bentuk pola pikirnya adalah seperti ini. Di atas itu ada Menteri Keuangan, di paling atas itu ada Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran. Nah, dia menggunakan sistem akuntansi instansi. Teman-teman sudah tahu ini kan ya, sistem akuntansi instansi. Nah, teman-teman, sedangkan yang di tengah itu adalah Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai pengelola fiskal. Nah, di bawah Menteri Keuangan sebagai pengelola BUN, atau sebagai bendahara umum negara. Ya, nah, ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Jadi, teman-teman harus memahami bahwa banyak sekali yang terlibat di dalam sistem akuntansi pemerintah pusat ini. Baik dari Menteri Pimpinan Lembaga maupun Menteri Keuangan sebagai BUN dan Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal. Ketika dia melaksanakan anggaran mengelola aset, maka kemudian terjadilah transaksi-transaksi keuangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing tadi Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran, Menteri Keuangan sebagai BUN, dan kemudian Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal. Transaksi-transaksi ini kemudian yang diakuntansikan untuk kemudian nanti dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah. Ya, jadi teman-teman harus memahami bahwa memang SAPP ini cakupannya sangat luas. Ya, sorry teman-teman ya. Ya, nah di sini kemudian transaksi-transaksi itu diakuntansikan dan kemudian dilaporkan melalui unit akuntansi. Ya, ada unit akuntansi kuasa pengguna anggaran sampai di unit akuntansi pengguna anggaran yang kemudian
menghasilkan laporan keuangan dan disampaikan ke Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Nah, ketika penyampaian secara sistem ini, kemudian yang disampaikan sebenarnya adalah general ledger. Di dalam sistem itu yang alur pikirnya, alur datanya itu adalah GL SAI, itu berasal dari Kementerian Lembaga. Kemudian GL dari SA, BABUN dan SIAP sendiri, dan kemudian itu akan menghasilkan general ledger yang dipakai oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau belum kita lanjutkan ya, bahwa kemudian di dalam sistem akuntansi pemerintah pusat ini membutuhkan tools, ya betul. Maka kemudian di dalam sistem akuntansi instansi itu ada toolsnya, aplikasi yaitu SIMAK BMN, persediaan, ya aplikasi SaaS, kemudian nanti ada Saiba dan Irekon untuk menghasilkan LKKL. Nah, Saiba dan kemudian juga ada Sakti untuk KL yang sudah menerapkan Sakti. Ya. Nah, kemudian untuk BUN ada SPAN. Nah, SPAN ini kemudian juga memfasilitasi Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal di tempat kami untuk penyusunan LKPP menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi di dalam SPAN-nya untuk mengkonsolidasikan LKKL dan LKBUN. Ya. Jadi kemudian teman-teman harus memahami bahwa aplikasi adalah tools, termasuk dalamnya Sakti maupun Saiba, menjadi ini pengemudi adalah bagian dari SAPP yang kemudian didesain untuk mengintegrasikan semua aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya, sehingga kemudian menjadi lebih baik lagi. Tentu tidak mudah untuk proses menjadi semuanya menggunakan aplikasi Sakti, menggunakan sarana Sakti. Tapi kita jalankan secara bertahap, dan memang untuk KL-KL yang sudah menerapkan itu juga menunjukkan hasil yang baik. Oke, sorry, saya pakai ya. Nah, ini gambaran proses penyusunan laporan keuangan. Sebenarnya di dalamnya ada standar akuntansi pemerintahan yang menjadi dasar bagaimana pemerintah mengembangkan sistem akuntansi sehingga penyajian di laporan keuangan itu tidak menyimpang dari standar akuntansi pemerintahan. Jadi misalnya contoh ya, standar akuntansi pemerintahan bilang bahwa kalau kita bangun gedung untuk digunakan sebagai operasional, nilainya lebih dari nilai kapitalisasi, maka dia akan dicatat sebagai aset tetap. Ya, berarti sistem harus didesain untuk kalau ada transaksi seperti itu, maka di laporan keuangan dia akan terlaporkan sebagai aset tetap berupa gedung dan bangunan. Ya, nah jadi kemudian di dalam sistem akuntansi ini kita fasilitasi bagaimana transaksi ini, dokumen sumbernya, bentuknya kayak apa. Nah itu juga diatur di dalam SAPP. Ya, dokumen sumber transaksi akuntansinya seperti apa? Gitu. Apakah memakai dokumen sumber yang dihasilkan dari proses pelaksanaan anggaran SPM SP2D? Oke, ya. Apakah hanya cuma itu misalnya? Oh, ada transaksi yang tidak bisa dokumennya dihasilkan oleh proses pelaksanaan anggaran misalnya SPM SP2D, tetapi karena harus melalui proses jurnal, proses identifikasi transaksi kemudian dilakukanlah jurnal penyesuaian misalkan. Maka itu perlu ada dokumen sumber sebagai dasar pencatatan. Kemarin kita belajar mengenai piutang, itu juga ada dokumen sumber yang menjadi dasar pencatatan. Ya, nah itu diatur teman-teman di dalam PMK yang terkait. Oh, dokumen sumber kalau untuk piutang setidak-tidaknya isinya apa saja sih? Misalkan ya di dalam PMK terkait. Sehingga itu dokumen sumber itu menjadi reliable dan valid ya secara legalitas maupun secara format dan sebagainya, sehingga bisa dipakai di dalam proses akuntansi. Nah, dari dokumen sumber itu kemudian diolah oleh aplikasi, ya.
tentu dengan bantuan operatornya. Ya. Ada tetap proses yang semuanya tidak bisa semuanya terotomatisasi. Bisa saja, tetapi dalam proses bertahap ya. Kayak misalnya dalam Sakti ini, ketika sudah transaksi SPMS BUD, maka dokumen sumber itu tanda kutip sekali aja dimasukin, semua sudah mengalir ke semua modul-modul yang terkait, termasuk kepada modul GL laporan. Ya, nah tetapi kemudian di dalamnya dilaluilah proses akuntansi, mulai dari analisis transaksi, secara manual gitu ya, tapi proses identifikasi dan analisis dari pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran untuk dilakukan proses akuntansinya. Saya contohkan tadi misalnya terkait dengan piutang, terkait dengan jurnal penyesuaian dan sebagainya. Ya. Proses ini kemudian nanti akan menghasilkan output LRA, LO, LP, neraca dengan harapan dia relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Maka itu kemudian perlulah standar akuntansi pemerintahan, di mana dalamnya nanti kemudian diturun dari sistem akuntansi pemerintahan yang kemudian dikembangkan bagian akun standar dan sebagainya. Sehingga dia apa bisa dibandingkan, bisa dipahami, andal, relevan. Ya. Andal itu artinya apa? Dapat dipercaya, reliable. Kenapa dia kan dari suatu proses yang memang didesain untuk bisa meningkatkan reliabilitasnya. Bukan karena oh ini ingatan saya begini, enggak. Ya, seperti itu. Cukup jelas ya? Oke. Kemudian ini proses penyusunan, teman-teman tadi sebenarnya dari slide sebelumnya, ada dokumen sumber, dianalisa, jadi bisa aja dokumen sumber yang lahir, kemudian dianalisa, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi tadi, dalam sistem, melalui jurnal-jurnal, ya, itu yang diproses secara otomatis, nanti kemudian ada diposting ke buku besar yang terkait, ada dua, buku besar pas, buku besar aktual, ada transaksi yang diposting kedua-duanya, ada yang cuma diposting ke salah satunya saja, kemudian kalau ada penyesuaian, nanti baru istilah setelah penyesuaian itu kemudian nanti dia akan bisa menghasilkan neraca percobaannya dan kemudian dari neraca percobaan itu disummarize menghasilkan laporan keuangan di mana semua dilakukan dibantu dengan proses yang terjadi dalam aplikasi yaitu misalnya Saiba maupun Sakti. Nah, di dalam modul JL pelaporan ini kemudian proses ini dilakukan untuk menjadi endingnya adalah laporan keuangan yang bisa dicetak. Ya, ini ketika satuan kerja pertama kalinya menerapkan ini, dia akan melakukan migrasi dari aplikasi existing, dalam hal ini adalah Saiba. Ya. Kemudian ada dokumen anggaran, DIPA, teman-teman ingat ya, dokumen transaksi tahun berjalan ya, terkait dengan pelaksanaan anggaran banyak sekali, SPM, SP2D, kemudian surat setoran, surat pengembalian belanja, dan sebagainya, dokumen pengesahan, untuk pengesahan hibah, pengesahan belanja, pengesahan pendapatan, dokumen transaksi akrual, nah ini yang harus dihasilkan dari sebuah proses analisis transaksi, misalnya contoh terkait dengan piutang, jumlah penyesuaian, reklasifikasi, dan sebagainya. Kemudian dokumen-dokumen transaksi lainnya yang memang diperlukan. Jadi aplikasi tidak akan jalan kalau nggak ada dokumen sumbernya. Oke ya. Kemudian untuk modul GL dan pelaporan ini teman-teman, di dalamnya
pembandingan antara tahun sekarang atau periode sekarang dengan periode sebelumnya. Maka kemudian itu juga harus diambil dari yang ada di eh, aplikasi atau ini yang sebelumnya. Sebentar ya, saya
Mohon maaf ya teman-teman, ini karena memang situasinya saat ini dalam proses penyusunan KKL, di mana kami juga diberikan tanggung jawab untuk mendampingi penyusunan KKL. Jadi tadi ada telepon yang saya nggak bisa nolak ya. Oke, kita kembali ke sini, teman-teman, bahwa di dalam penerapan sakti ini kemudian tentu pasti ada migrasi saldo awalnya. Ya, kenapa? Ya seperti itu. Karena laporan keuangan itu dia adalah perbandingan. Ya. Dan kemudian ada akun yang kalau kalian dulu pelajari akuntansi namanya akun real. Artinya yang dia memang secara terakumulasi dibawa terus. Misalnya akun-akun yang ada di neraca. Dia perlu saldo awal. Gitu ya. Persediaan awalnya berapa, setetap awalnya berapa, maka kemudian perlulah migrasi data saldo awal. Kemudian di JL pelaporannya ada terkait dengan jurnal transaksi, jurnal manual atau penyesuaian, validasi posting jurnal ini untuk ke buku besar maupun nanti muncul di neraca percobaan, monitoring jurnalnya, kemudian tutup buku supaya bisa dicetak laporan keuangannya, pencetakan laporan keuangan maupun laporan realisasi kinerja satker. Nah, outputnya banyak, ya, ada laporan buku besar, neraca percobaan, laporan operasional, neracanya, RA-nya, RA belanja, artinya jenis belanjanya apa saja, pengembalian belanja, kemudian ada pendapatan, kemudian pengembalian pendapatan, laporan perubahan ekuitas, rekonsiliasi dengan neraca dengan akun subledgernya, kinerja satker, arus kas, perubahan saldo anggaran lebih maupun ketersediaan dana, fund balance-nya ya. Oke. Modul akuntansi dan pelaporan ini kemudian digunakan oleh satuan kerja, ya, di mana di dalamnya ada operator satuan kerja untuk tingkat kuasa pengguna anggaran, maupun nanti ada operator konsolidator, termasuk sampai ke tingkat KL-nya, ya. Nah, operator satuan kerja ini sangat-sangat menentukan, karena apa? Dia yang melakukan perekaman, perubahan, validasi, posting, maupun monitoring, termasuk untuk periode dan pencetakannya. Operator konsolidator tidak bisa ya melakukan perekaman perubahan untuk transaksi di tingkat satker, kecuali dia berfungsi sebagai satuan kerja konsolidasi yang memang dipisah secara khusus dalam kondisi tertentu. Ya. Nah, kemudian di dalam fitur aplikasi modul JL pelaporan ini, kemudian ada juga bisa pembentukan jurnal profesional otomatis, ya. Jadi dibentuk by sistem, kemudian juga ada itu bukunya, kemudian konsolidasinya, fund available, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, bahwa teman-teman harus apa ya, ini cukup signifikan untuk dipahami. Kenapa ya? Karena kalian nanti kemungkinan besar kalian akan apa ya, bisa saja ditugaskan sebagai operator sakti kan gitu ya. Nanti pada saat kalian lulus tahun ini, kemungkinan kalian akan bekerja di tahun depan, itu kemungkinan KL kan sudah roll out sakti semua ya. Jadi saya rasa perlu teman-teman untuk familiar dengan istilah-istilah yang ada di dalam sakti ini ya. Oke. Nah, tadi kita sempat singgung bahwa ada buku besar kas maupun buku besar akrual yang memang dalam konteks pelaporan keuangan ini kemudian akan terhubung dengan laporan keuangannya. Buku besar kas itu untuk laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan saldo. Buku besar akrual itu untuk laporan operasional, ya, laporan perubahan ekuitas maupun neraca. Jadi teman-teman, kita harus memahami bahwa kemudian setiap jurnal itu nanti dia akan lari ke buku besar yang sesuai, ya. Bisa kedua-duanya, bisa cuma ke salah satu saja, ya. Saya ambil contoh misalnya terkait dengan transaksi piutang, ya hanya lari ke buku besar akrual, dia tidak akan lari ke buku besar kas, kecuali pada saat pelunasan piutangnya. Nah,
Ini diagram-diagram alir yang seperti ini kan teman-teman sebenarnya sudah familiar ketika waktu kita belajar modul-modul sebelumnya. Yang tadi saya sampaikan, sekarang di Sakti ini memang konsepnya adalah sekali entry, maka dia akan bisa dipakai untuk keseluruhan modul. Ya, jadi misalnya kalau teman-teman lihat tergambar di sini, ketika kita ngomong modul anggaran, maka ketika dia masuk jurnal anggaran itu akan masuk ke juga modul GL-nya. Pada saat terjadi pembayaran, ada jurnal pembayaran, maka dia akan masuk ke modul GL-nya. Demikian juga dengan aset tetap, kesediaan, piutang gitu ya, modul bendahara itu semua akan narik ke modul GL. Jadi istilahnya sub ledger-nya itu diambil ya untuk menghasilkan nanti general ledger yang dipakai untuk mencetak laporan keuangan. Ya. Nah, ini gambaran mengenai input proses output dari penyusunan RK di Sakti ya. Tadi ada migrasi saldo awal ini untuk angkut semuanya ya. Kemudian ada jurnal-jurnal ya di buku besar, misalnya jurnal komitmen pembayaran, bendahara, persediaan yang dihasilkan dari modul-modul yang lain, ya. Kemudian nanti di dalam modul GL pelaporan ini kemudian akan terbentuklah neraca saldo yang tentu melalui proses validasi dan posting, saldo terbentuk, kemudian tutup periode, baru kita menghasilkan laporan. Nah, sebelum tutup periode tadi, jangan lupa bahwa bisa saja terjadi jurnal-jurnal penyesuaian. Oke ya, jadi ini saya bahas saldo awal untuk masuk ke Sakti. Oke. Kemudian ada untuk kebijakan akuntansi ya. Jadi di dalam modul GL pelaporan ini yang jelas sama ya prinsipnya, karena dia harus mengakomodir buku besar kas buku besar aktual, maka dia kemudian ada dua ledger ya, accrual ledger dan cash ledger. Ya, accrual ledger tadi sudah disampaikan ujungnya ke buku besar aktual ya, terkait dengan transaksi yang berbasis aktual untuk LO, LPE, dan LATA. Cash ledger ini untuk RA, dan kemudian terkait dengan gunnya. Ya. Nah, untuk single entry, teman-teman ingat bahwa di modul penganggaran itu ada untuk jurnal anggaran ya, dan komitmen. Oke. Nah, di dalam jurnal anggarannya ada di sub-levelnya ya, ada operator, validator, dan approver ya. Sama. Kemudian untuk jurnal di modul bendahara kan teman-teman nanti alurnya adalah bahwa di operator di bendahara itu kemudian nanti akan menghasilkan jurnal-jurnal di dalam modul bendahara yang memang akan masuk ke dalam modul GL laporan, lari ke tergantung transaksinya, buku besar kas dan buku besar aktual ya. Oke. Nah, ini di modul bendahara yang kemudian nanti lari ke GL pelaporan itu terkait dengan uang masuk, dana titipan, pengembalian belanja, pungutan pajak, setoran pungutan pajak, setoran UP, TUP gitu ya. Kemudian termasuk upload data penerimaan kalau misalnya yang berasal dari simponi dan sebagainya. Ya. Nah, ini jurnal-jurnalnya nggak perlu kalian hafal, tapi kalian sudah cukup paham waktu kita belajar akuntansi pemerintahan baik Akom 1 maupun Akom 2. Ya, kemudian fungsi jurnal ini dilakukan secara otomatis di dalam modul bendahara ya. Nah, nanti resume-nya ini yang kemudian kalian bisa membayangkan itu akan masuk ke dalam GL laporan. Ya, kemudian untuk yang modul komitmen itu ada operator dan approver, kemudian transaksi komitmen dia larinya ke buku besar akrual saja di dalam GL laporan. Ya, ini ada beberapa jurnal. Nanti setelah tereksekusi kan dia baru nanti di modul pembayarannya akan mempengaruhi transaksi dan akan dicatat di buku besar kasnya. Oke. Ini di modul pembayaran yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa setelah dari komitmen tadi kemudian jurnal modul pembayaran itu akan menghasilkan jurnal yang terkait yang kemudian narik ke buku besar kas maupun buku besar aktual ya, berdasarkan SP2D ya. Oke, nah ini kemudian masuk ke GL pelaporan untuk disimpan dan validasi sebelum nanti di posting menjadi neraca percobaan. Nah, ini jurnal modul pembayaran yang mempengaruhi, ada approval dari surat perintah membayar gitu kan ya, ada yang SPP dan kemudian jadi SP2D-nya ya. Nah, ini jurnal-jurnalnya juga nggak perlu kalian hafal, kemudian saya udah ingat gitu ya, ini juga ya kecil lah kemungkinan keluar di ujian untuk kalian ngapalin jurnal lagi ya, itu di Akom seharusnya.
Kemudian untuk modul persediaan, ya itu sama, ada operator dan approver nanti yang masuk ke dalam buku besar aktual saja. Ke buku besar kasnya dia tidak masuk karena dia sudah melalui modul yang satu lagi, modul pembayaran ya. Jadi ada persediaan masuk karena pembelian, transfer, hibah dan sebagainya. Kemudian ada persediaan keluar pemakaian, transfer, hibah dan sebagainya ya. Nah ini untuk modul asetnya, ya. Operator, validator, approver, terkait dengan transaksi aset tetap, ini yang masuk ke dalam modul JL pelaporan dari modul aset itu adalah melalui jurnal yang akan masuk ke buku besar aktualnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Belum, Pak. Oke. Kalau belum, apa kita mau break dulu buat teman-teman sholat dulu, atau gimana? Lanjut aja apa gimana? Gitu ya? Oke, break dulu nggak apa-apa ya? Kalian mau sholat dulu, gitu ya? Break dulu, saya juga mau ke kamar kecil dulu. Kira-kira 15 menit ya maksimal ya. Oke ya? Iya, silakan.
Sudah bisa kita lanjutkan lagi, teman-teman semua. Gimana? Udah pada ini lagi? Udah pada on lagi, teman-teman? Belum? Sudah, Pak. Udah. Oke, udah. Kita lanjutkan ya. Oke, tadi sampai di slide nomor 30 ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi memang untuk yang modul dari aset ini tentu dari perolehannya, kemudian perubahan yang terkait dengan perubahan, nilai kondisi kuantitas ya, kemudian penghapusan BMN-nya, itu kemudian jurnal yang terbentuk, jurnal aktual yang terbentuk, ini kemudian masuk ke dalam GL pelaporan ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan yang ada di dalam modul piutang yang 2 minggu lalu kita pelajari. Nah, ini ada cuma operator saja. Nah, di dalam transaksi terkait dengan piutang ini, kemudian nanti masuk ke dalam buku besar akrual. Ya, dia akan tersimpan di buku besar akrual dan kemudian nanti ke laporannya terbentuk ratio-nya di situ. Nah, kelompok transaksi piutang itu kan teman-teman kemarin belajar ya, mulai dari piutang baru, kemudian termasuk saldo awal piutang, maupun kalau misalnya ada transfer piutang ya, settlement-nya atau pembayarannya, penghapusan dan pengisiannya, transaksi pengisiannya ya. Ini yang jurnal yang terbentuk nanti masuk ke buku besar akrual. Kemudian untuk di dalam modul GL pelaporan ini, apabila terjadi penyesuaian, ya, jurnal penyesuaian, ataupun jurnal umum di saat kita mau membuat laporan keuangan, maka kemudian tergantung karakteristik jurnal yang dibuat itu apa, dia akan narik ke buku besar akrual maupun buku besar kasnya, ya, tergantung untuk jurnal penyesuaian yang dibentuk itu apa. Ya, tentu berdasarkan analisis transaksi yang kemudian dieksekusi oleh operator berdasarkan dokumen sumber yang telah dibuat untuk masuk, dokumen sumber biasanya kalau jurnal penyesuaian itu memo penyesuaian ya. Nah, memo penyesuaian ini kemudian dimasukkan oleh operatornya dan nanti akan masuk ke dalam buku besar akrual maupun buku besar kas tergantung transaksi yang dilakukan jurnal penyesuaian apapun jurnal umumnya. Ya, ini untuk yang yang terkait dengan DST maupun SPP dan SP2D. Ini mana yang lari ke buku besar akrual, mana yang lari ke buku besar kas, ya. Kemudian di modul GL pelaporan ini tentu ada proses validasi dan posting, ya. Jadi validasi ini dilakukan untuk apa? Untuk yang jurnal-jurnal, ya, menu validasi jurnal dilihat di situ. Kemudian setelah divalidasi baru kemudian diposting di menu posting jurnal, ya, sehingga baru bisa dia terbentuk neraca saldo. Jadi kalau neraca saldo nggak terbentuk, dia nggak bisa dicetak laporan keuangan. Kalian ingat siklus akuntansi? Kalau kalian lakukan secara manual kan di dalam buku besar kalian itu, dalam kertas kerja itu kan setelah diposting gitu kan, ya setelah di summarize itu di jumlah gitu kan, kemudian nanti akan menjadi neraca percobaan ya. Ya. Ini dilakukan oleh by system. Neraca percobaan itulah yang kemudian kita bisa lihat angkanya masuk kemudian menjadi laporan keuangan. Ya. Jadi prosesnya sama sebenarnya, cuma ini dilakukan secara otomatisasi di dalam SAPI. Kemudian setelah neraca percobaan terbentuk, sebelum dicetak laporan keuangan harus ditutup dulu. Tutup buku ya. Tutup buku ini fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya tidak lagi ketambahan menu transaksi ataupun penyesuaian ataupun jurnal baru
terhadap sistem ini sehingga jangan sampai kemudian laporan keuangan itu menjadi tidak valid ketika ada ketambahan, kecuali dalam proses koreksi setelah audit ya. Nah, maka kemudian ditutup. Nah, setelah ditutup ini maka kemudian neraca percobaan tadi ya otomatis juga dia akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya. Ya. Nah, syarat tutup buku ini apa? Semua jurnal telah diposting, telah divalidasi, ya. Kemudian nanti tutup buku ini bisa sementara, bisa permanen. Sementara biasanya di proses semester gitu ya. Setelah itu kemudian nanti kita masuk ke dalam proses pelaporan di mana tadi ya proses sebelumnya kan ada transaksi, ada jurnal, ada buku posting ke buku besar akrual dan kas ya divalidasi, kemudian jadi neraca percobaan baru kemudian membentuk atau bisa menghasilkan laporan keuangan. Dari buku besar akrual itu menghasilkan LO, LP neraca, dari buku besar kas itu menghasilkan LRA belanja, LRA pendapatan gitu ya. Oke. Nah, untuk di laporannya, kemudian laporan-laporan ini yang juga dapat dihasilkan. Ya, jadi misalkan laporan kinerja Satker ini khususnya untuk melihat output, bisa ya. Kemudian fund balance nih untuk ketersediaan dana, ya. Nah ini kemudian laporan transaksi falas. Tetapi laporan transaksi falas ini sifatnya laporan manajerial. Jadi di LRA-nya dia tidak akan muncul bentuk falas. LRA pasti bentuknya rupiah, gitu ya. Tapi dia bisa menghasilkan yang manajerial dalam bentuk falas. Ya. Ini untuk satker-satker tertentu saja. Kemudian rekonsiliasi, pada proses rekonsiliasi, maka kemudian si sakti ini, modul GL laporan itu, yang tadi tergambar di SAPP itu, GL-nya itu, general ledger-nya itu akan dikirim, ya, di-upload ke dalam sebuah portal di web, namanya iRecon LK, ya. iRecon LK ini menandingkan antara data yang dihasilkan dari SCAN dengan data yang dihasilkan dari Sakti ataupun Saiba. Nah, masuk ke situ, kemudian nanti proses rekonsiliasinya. Gitu ya. Nanti kelihatan tuh, kadang-kadang ada misalnya transaksi pendapatan yang belum ada di Saktinya. Nah, si Bun bisa aja dapat. Kenapa? Karena memang kadang-kadang penyetor itu tidak semuanya ya menginformasikan ke Satkernya. Kan setoran bisa dari mana aja, kapan aja, dimanapun, bahkan dari marketplace. Ya, jadi kemudian itu bisa. Nah, ketika misalnya dia sudah rekon masukin dalam iRecon, nanti KPPN akan mengeluarkan surat bar, berita acara rekonsiliasi, kalau udah cocok, kalau belum nanti Satkernya akan diinformasikan by email mana yang belum sama gitu ya. Dan itu juga Satker bisa melihat sebenarnya di dalam portal iRecon-nya, dalam monitoring transaksi dalam konfirmasi istilahnya PDK di dalam iRecon itu kemudian nanti Satkernya bisa melihat di situ ya mana aja yang belum atau masih dalam konfirmasi. Nah, setelah TDK-nya habis selesai semua nggak ada yang perlu dikonfirmasi lagi, kemudian dihasilkan bar. Nah, ketika dihasilkan bar maka laporan keuangan itu sudah siap dicetak, ya sudah siap dicetak, diberikan foto laporan keuangan dan nanti ditandatangani oleh kuasa pengguna anggarannya. Oke ya. Nah, di dalam iRecon ini sekarang sudah iRecon generasi 2, ya di mana kita sudah memasukkan juga untuk transaksi yang terkait dengan barang milik negara dalam iRecon, gitu ya. Sehingga otomatis kadang-kadang teman-teman inilah yang mengubah paradigma salah satunya, walaupun secara berjenjang, tetapi kita tidak melakukan lagi rekon secara berjenjang. Rekonnya itu langsung begitu di iRecon aja, ya. Ketika dia sudah bar siap download, maka kemudian laporan keuangan tingkat kementerian itu pun juga saat itu juga bisa dicetak. Maka sebenarnya kualitas data laporan keuangan Kementerian Lembaga itu sangat ditentukan oleh kualitas dari LK tingkat Satkernya. Ya, seperti itu. Jadi udah kita nggak pakai lagi tuh ada Saiba wilayah, Saiba Eskon 1, nggak ada. Ya, jadi langsung dihasilkan di dalam iRecon. Jadi Kementerian Lembaga mencetak laporan keuangan di dalam fasilitas yang disediakan oleh portal iRecon. Ini awalnya, jadi berjenjang gitu. Jadi setiap wilayah
membuat laporan keuangan di dalam aplikasi yang terpisah, ya kalau sekarang nggak ada, jadi langsung bisa dilihat di e-record. Jadi langsung bisa dilihat di e-record langsung ya di tingkat KL-nya. Oke, tadi sampai di ini ya. Jadi kita mengupload ya ke dalam e-record. Oke, kemudian kalau untuk yang sakti dia akan terpush secara terpusat, gitu ya. Kemudian Satker juga wajib melakukan monitoring terhadap hasil rekonsiliasinya, PDK-nya seperti apa, harus perlu ditindaklanjuti atau tidak, apakah ada kesalahan dan sebagainya. Kemudian dia boleh melakukan perbaikan data, nanti diupload kembali atau di-push kembali ke e-recon. Ya, nah waktu push kembali atau di-upload kembali, maka KPPN akan melakukan setujuan approval, nanti kemudian barnya selesai, ketika sudah selesai baru kemudian dari bar itu menyatakan bahwa ini sudah beres. Saat itu juga KL bisa mencetak laporan keuangan. Jadi KL juga harus memastikan bahwa semua sakternya sudah mengupload datanya atau mengepush datanya masuk ke e-recon. Jadi kalau ada satu sakter yang belum masuk ke e-recon, maka otomatis laporan keuangannya itu tidak menjadi valid. Ya, karena ada kurang saji dari satu sakter. Nah, maka kemudian KPPN pun juga teman-teman kami di KPPN itu melakukan monitoring secara ketat mana sakter yang belum mengupload datanya ke portal e-recon. Nah, itu biasanya ditegur karena ada sanksinya juga. Ya. Oke. Nah, ini proses rekonsiliasi online-nya itu jadi dilakukan by system ya, dilakukan by system oleh e-recon. Nanti tanda tangan elektroniknya juga untuk bar itu juga dilakukan secara elektronik. Jadi dengan teknologi seperti ini, dengan portal ini, tidak perlu ada interaksi secara langsung, teman-teman ya. Jadi bisa dilakukan secara by system, satker yang nggak perlu datang ke KPPN juga bisa, gitu ya. Jadi dalam situasi ini, misalnya pandemi ini juga nggak ada masalah. Tidak ada yang terhambat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Mungkin effortnya lebih ketika misalnya satuan kerja perlu menyiapkan digitalisasi dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran. Sehingga nanti kalau misalnya dalam pemeriksaan BPK, dia mau mengkonfirmasi angka yang dalam laporan keuangan, dia tidak perlu datang ke satkernya. Cukup dikirim dokumen yang terdigitalisasi tadi. Ya. Oke, dan BPK juga punya akses ke e-recon secara terbatas untuk melihat LKPL ya, dan transaksi-transaksi yang diresio masuk ke dalam e-recon. Nah, jadi proses-proses yang dilakukan ini di e-recon ini kemudian membuat sebenarnya data itu lebih cepat, lebih akurat gitu ya. Terbukti bahwa selisih pencatatan dulu sebelum ada e-recon bisa sampai ratusan miliar, kalau sekarang nilainya cuma ratusan rupiah karena ada pembulatan aja. Ya, jadi boleh dibilang tidak ada lagi selisih, bersih. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk pusdata kalau yang dari Sakti, itu misalnya yang Kementerian Keuangan ya sakti yang dari Sakti, maka kemudian dia akan dilakukan pusdata dari Sakti. Sebenarnya yang dipus itu adalah general ledger-nya dari di modul GL pelaporan tadi. Ya. Oke, sama prinsipnya kalau ada koreksi segala macam, sebelum di bar siap download atau ditandatangani, maka kalau ada koreksi maka kita akan perbaiki dulu, kemudian baru sama kayak tadi ya di push lagi, masuk lagi ke recon, oke udah beres baru nanti akan tandatangani baru. Ya. Jadi push itu apabila proses rekonsiliasi telah dibuka, oke ya seperti itu harus ditutup dulu, ya nggak boleh nge-push satker belum tutup, harus sudah tutup. Kemudian belum sampai pada status bar siap download. Kalau sudah status bar siap download, berarti datanya udah oke, sudah tidak perlu lagi ada perubahan. Ya. Nah, apabila ada perubahan, maka dia perlu melakukan reset bar. Sehingga dari reset bar itu kemudian data di-push kembali, nanti menjadi bar siap download. Oke, konsolidasi laporan keuangan gitu ya, ini otomatis ya tadi saya sampaikan, kalau dulu itu dia harus dikirim dulu datanya ke tingkat wilayah dimasukin dulu ke dalam Saibat tingkat wilayah, ke tingkat eselon 1, baru ke tingkat KL. Kalau sekarang tidak perlu, semua diproses di dalam e-record. Jadi yang proses akuntansinya yang sangat
mendasar itu terjadi di tingkat KPA-nya. Ketika KPA sudah masukkan GL-nya tadi, di-upload atau di-push ke e-record, maka proses di atasnya akan dilakukan di e-record. Otomatis tidak ada penambahan transaksi yang dilakukan oleh tingkat wilayah maupun eselon 1 maupun KL. Kecuali saat terkonsolidasi dalam hal diperlukan kondisi tertentu. Ya. Oke, nah kemudian bagaimana ketika sudah jadi di e-record? Nah, dia akan membuat laporan keuangan dilengkapi dengan calegnya, dikirimkan ke kita, data di e-record sudah terkunci, itu kemudian nanti dia akan ditarik GL-nya untuk masuk ke dalam aplikasi terintegrasi LKPP untuk dilakukan konsolidasi dengan LKBAD pun yang sudah sebelumnya dikonsolidasikan menjadi LKBU. Ya, jadi intinya datanya itu diambil GL-nya di aplikasi LKPP terintegrasi yang difasilitasi dalam portal SPAN. Kemudian nanti kami di tingkat penyusunan LKPP ini akan melakukan analisa untuk melihat apakah perlu ada jurnal eliminasi ataupun jurnal penyesuaian maupun jurnal resiprokal yang perlu dieliminasi tadi ya, maupun jurnal penyesuaian. Nah, ketika itu dilakukan, maka kemudian kami akan masukkan itu jurnal, diposting sama prosesnya, baru kemudian dikonsolidasikan, dikerjakan by system, nanti menghasilkan kertas kerja laporan keuangan pemerintah pusat maupun laporan keuangan pemerintah yang sudah terkonsolidasi LKKL dengan LKBUT. Ya, per tanggal cut-off penarikan datanya. Ya. Oke, nanti kalau udah dikoreksi oleh BPK, ada koreksi dan sebagainya, nah baru kita lakukan koreksi, dibuka lagi, nanti menjadi LK audited. Nah, makanya kemudian proses ini dengan by system teknologi memang sangat memudahkan kami penyusunan LKPP untuk bekerja lebih cepat dan kita punya cukup waktu untuk menganalisa bagaimana pengungkapan yang memadai di dalam catatan laporan keuangan. Jadi kita menjelaskan mengenai segala macam item yang ada dalam laporan keuangan, misalnya contoh, saya sebagai kepala seksi LRA akan menjelaskan kenapa pendapatan itu naik, turun, dan segala macamnya di dalam catatan laporan keuangan. Nah, informasi-informasi ini kan tidak dihasilkan oleh by system. Jadi dia dihasilkan dengan kita harus melihat fenomenanya, kita panggil direktorat yang terkait, ya, instansi yang terkait untuk menjelaskan, dan kemudian resume dari penjelasan itu kami akan ungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya. Oke. Nah, ini jadi secara tergambar dalam satu slide, itu penyusunan LKPP akan seperti ini. Inputnya berasal dari Saiba dan Sakti, masuk ke Irekon, di dalam Irekon proses rekonsiliasi menjadi LKKL, ya. Kemudian untuk LKBUN itu dihasilkan dari SPAN, masuk ke dalam aplikasi terintegrasi tadi di GL-nya, nah itu diproses konsolidasi tentu dengan proses analisa dulu, mana yang perlu dieliminasi maupun mana yang perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Nanti baru kemudian diproses di aplikasi LKPP terintegrasi di dalam SPAN tadi, dan ini akan menghasilkan output berupa flash laporan keuangan, kertas kerja, maupun neraca percobaan di tingkat konsolidasi. Nah, angkanya udah jadi, baru kemudian kami lengkapi dengan catatan laporan keuangan. Menyusun catatan laporan keuangan ini bukan perkara yang mudah, sangat-sangat kompleks, melibatkan banyak pihak, dan perlu kehati-hatian. Ya. Oke. Nah, ini sama ya proses pengendalian dengan yang biasa kita lihat, ya, pembatasan data induk, kemudian pemrosesan datanya juga harus ada pengendalian aplikasinya dan sebagainya, kayak di LKPP yang megang boleh melakukan jurnal koreksi siapa, yang boleh melakukan jurnal eliminasi siapa, kemudian divalidasi oleh atasannya, oleh atasan-atasan langsungnya, baru kemudian dieksekusi dan jadi angka sebelum ditutup tahunnya, diposting dan segala macamnya untuk menghasilkan angka di laporan keuangan. Backup atas data tentu, kemudian distress recovery plan juga iya. Ya. Saya rasa itu ada pertanyaan. Tadi kita mulai lebih awal ya, jadi ini masih ada waktu kira-kira 5-10 menit untuk kalau teman-teman mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Siapa nih? Salsabila. Penyesuaian apa nih maksudnya? Ini untuk KL atau KPP?
Gini, oke saya paham. Prinsipnya adalah semua jurnal penyesuaian, ya jurnal umum, jurnal eliminasi, atau jurnal penyesuaian misalnya untuk tingkat KL gitu ya, itu dilakukan oleh satuan kerja. Jadi konsolidasi di LKKL itu tidak punya kewenangan untuk melakukan jurnal. Mengubah transaksi yang ada di satkernya di daerah, itu nggak bisa dia. Satker daerahnya yang nanti akan melakukan perubahan jurnalnya ya. Misalnya ada terjadi koreksi audit dari BPK, maka kemudian koreksi audit itu harus dieksekusi oleh satuan kerjanya. Satuan kerjanya kemudian mengeksekusi jurnal penyesuaiannya atau jurnal koreksinya, kemudian dia akan mengupload kembali ke dalam e-recon. Ketika dia sudah mengupload e-recon, maka kemudian data itu akan mengalir sekaligus otomatis mengubah KKL-nya. Gitu kan yang dimaksud? Ya, jadi tidak ada lagi melakukan perubahan di tingkat KL. Kecuali ada dalam hal tertentu dilakukan jurnal konsolidasi misalnya ya, itu pernah terjadi, bisa. Tapi jurnal konsolidasi ini sifatnya darurat, kemudian nanti KL yang bersangkutan akan memberitahukan ke satkernya untuk dilakukan perubahan data di tingkat KL, di tingkat satkernya. Gitu ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami Salsabila? Ada lagi teman-teman yang lain? Ada? Ada lagi nggak? Tidak ada? Cukup? Kalian tinggal 2 minggu lagi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.